tahu nggak sih, pemerintah katanya mau blokir sosial media bulan depan. Hah, serius Nat? Aku lihat di Twitter katanya gara-gara isu politik. Ya, aku juga belum dengar, tapi kalian yakin itu bukan hoax? Tapi aku juga nggak tahu juga, soalnya tuh ini banyak yang share di grup dan sosial media. Permisi anak-anak, maaf saya tadi nggak sengaja dengar obrolan kalian. Apa kalian yakin dengan berita itu? Saya sih belum cek, Bu. Tapi banyak yang share juga, termasuk keluarga saya. Nah, itu masalahnya. Banyak berita hoax yang dibuat agar viral. Jadi kalian harus tahu cara memverifikasi berita tersebut sebelum menyebarkannya. Nah betul Bu, aku biasanya ngeliat berita yang dipercaya Bu. Aku juga, biasanya kalau berita penting pasti ada di portal resmi. Kalau cuma sekedar media sosial doang mah, aku nggak langsung percaya. Ternyata selama ini aku salah ya, sering menyebar berita tanpa pinggir panjang. Iya sih Ren, kita harus lebih berhati-hati soalnya hoax bisa merugikan banyak orang. Benar sekali. Berita hoax bisa memicu kepanikan, konflik sosial, dan bahkan bisa berdampak buruk. Jadi kita harus menjadi pengguna sosial media yang cerdas. Lalu cara mudah buat verifikasinya gimana, Bu? Ada 3 langkah cara. Yang pertama yaitu cek sumbernya. Yang kedua, kita harus cari berita serupa dan yang terpercaya. Dan yang terakhir, kita jangan langsung nyebar sebelum kita cek kepastian kebenarannya. Nah kalau aku suka cek tanggal berita Bu, soalnya suka ada berita lama, suka diungkit-ungkit lagi seolah-olah berita itu masih baru Bu. Benar, terus kalau ada berita mencurigakan, kita bisa tanya ke orang yang lebih paham, misalnya dosen atau yang punya pengetahuan di bidang itu. Aku harusnya banyak belajar lagi supaya nggak jadi penyebar hoax. Nah ini baru bagus, soalnya kalau kita asal menyebarkan kita juga bisa kena dampak buruknya. Bagus, saya senang kalian mulai memahami pentingnya literasi digital. Oh iya Bu, mulai sekarang aku bakal hati-hati kalau mau nyebar berita. Mantap. Yuk kita jadi generasi yang bijak dalam bermedia sosial. Setuju, karena menyaring informasi itu lebih penting daripada menyebarkan. Setuju! Bagus anak-anak, saya senang kalian berpikir positif. Jadi kalau semua orang berpikir seperti kalian, pasti media sosial akan menjadi tempat yang lebih positif. Selanjutnya di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai penyimpangan dan pengendalian yang terjadi dalam drama tersebut. Jadi penyimpangan yang terjadi dalam drama tersebut itu ada beberapa anak yang menyebarkan berita bohong atau ujaran kebencian yang dapat memecah belahkan masyarakat. Nah, pengendalian yang terjadi dalam drama tersebut itu dilakukan dengan cara yang tidak memaksa tetapi lebih kepada memberikan pemahaman dan kesadaran kepada masyarakat tentang pentingnya menyaring informasi sebelum menyebarkannya. Dalam drama ini, pengendalian sosial yang dilakukan bersifat persuasif, di mana tokoh-tokoh yang lebih kritis dan bijak dalam bermedia sosial mengajak teman-temannya untuk berpikir terlebih dahulu sebelum percaya pada berita yang belum tentu benar. Dengan adanya diskusi dan bimbingan dari dosen, para tokoh yang awalnya mudah percaya dan menyebarkan berita bohong akhirnya menyadari kesalahan mereka. Jadi kesimpulan yang kita dapat dalam drama ini, pengendalian sosial yang efektif tidak harus selalu berupa hukuman atau tindakan tegas, tetapi juga bisa dilakukan melalui pendekatan persuasif yang lebih lembut dan membangun kesadaran, seperti yang dilakukan dalam drama ini. Penyimpangan sosial adalah perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau nilai-nilai sosial yang ada di masyarakat. Ada 2 jenis penyimpangan dari teori pelabelan, yaitu penyimpangan sosial primer dan penyimpangan sosial sekunder. Penyimpangan primer yaitu perilaku penyimpangan yang dilakukan seseorang tetapi masih dapat diterima secara sosial. Sedangkan penyimpangan sekunder yaitu perilaku penyimpangan yang tidak dapat ditoleri masyarakat karena dilakukan secara berulang-ulang atau terus-menerus. Pengendalian sosial adalah proses pengawasan atau pengaturan perilaku individu atau kelompok dalam masyarakat untuk memastikan bahwa mereka mematuhi norma, nilai, atau aturan yang berlaku. Sifat pengendalian sosial ada 2. Yang pertama, mengikat, dan yang kedua, mengatur. Mengikat adalah pengendalian sosial yang memiliki sifat mengikat
Artinya, individu atau kelompok harus mematuhi aturan dan norma yang berlaku. Yang kedua, mengatur. Mengatur adalah pengendalian sosial juga memiliki sifat pengatur. Artinya, mengendalikan sosial membantu pengaturan perilaku individu atau kelompok agar sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku. Pengendalian sosial itu terbagi menjadi 7. Yang pertama itu pengendalian sosial melalui lisan. Yang kedua pengendalian sosial melalui kekerasan. Yang ketiga pengendalian sosial melalui hukuman. Yang keempat pengendalian sosial melalui sosialisasi. Yang kelima pengendalian sosial melalui tekanan sosial. Yang keenam pengendalian sosial melalui formal dan informal. Yang ketujuh yang terakhir, pengendalian sosial melalui institusi dan non-institusi.